Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistia Intina dengan NIM D1D022081 kelas R002 akan menjelaskan salah satu dari materi pembelajaran biologi, yaitu tentang genetika. Yang pertama adalah pengertian genetika. Materi genetik atau faktor hereditas adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Pada suatu rangkaian DNA terdapat perintah yang mempengaruhi sifat atau menentukan karakteristik makhluk hidup yang disebut gen. Nah, yang pertama adalah gen. Gen sebagai unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Ekspresi gen terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi atau proses pembuatan salinan RNA. Yang kedua adalah translasi atau proses sintesis polipeptida yang spesifikasi di dalam ribosom atau proses transkripsi DNA. Lanjut ke ruang lingkup gen. Yang pertama adalah struktur materi genetik, meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposable. Yang kedua adalah reproduksi materi genetik, meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Yang ketiga adalah kerja materi genetik, meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Yang keempat, perubahan materi genetik, meliputi mutasi dan rekombinasi. Sedangkan yang kelima, genetika dalam populasi perekayasaan materi genetik. Yang kedua adalah kromosom. Kromosom adalah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Di dalam sel yang diploid, kromosom tampak berpasang-pasangan. Sepasang kromosom disebut kromosom homolog, yaitu kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan urutan gen yang sama. Nah, pada manusia, jumlah kromosom pada sel diploid adalah 46 atau 23 pasang. Kromosom tersebut terdiri atas 44 buah atau 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan sepasang kromosom kelamin atau gonosom. Adapun fungsi kromosom diantaranya sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diturunkan dari induk ke anak sampai membentuk sifat dan ciri khas individu itu, berperan penting dalam proses pembelahan sel. Kemudian struktur bagian kromosom diantaranya adalah sentromer, kromatid, telomer, promomer, dan satelit. Yang ketiga adalah DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri atas 2 rantai polunukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Ada 2 macam basa nitrogen penyusun DNA, yaitu basa purin yang terdiri atas basa adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri atas basa timin dan sitosin. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik sifat pada materi DNA yang unik membuat peneliti tertarik untuk lebih lanjut lagi mempelajari tentang DNA. Hasilnya, DNA dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi sebuah kasus pembunuhan hingga kasus kematian seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Yang keempat adalah RNA. RNA atau ribonukleik acid adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilih. Rantai pada RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Basa nitrogen RNA terdiri atas basa purin yaitu adenin dan guanin serta basa pirimidin yaitu urasil dan sitosin. Adapun macam-macam daripada RNA, yang pertama adalah mRNA. mRNA adalah RNA rantai tunggal dan panjang yang dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi di dalam inti sel. Yang
Yang kedua adalah tRNA. tRNA adalah RNA rantai tunggal dan pendek yang dibentuk oleh DNA di dalam inti sel dan diangkut ke sitoplasma. Sedangkan yang terakhir adalah rRNA, yaitu RNA yang terdapat di dalam ribosom namun dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas adanya kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum.